Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Assalamualaikum. semuanya, khususnya kepada adik-adik SMK, SMA yang sudah lulus, namun masih bingung gitu ya, untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang mana, kemudian ambil program studi apa, dan bagaimana dengan prospek kerja ke depannya. Nah, saat ini saya akan melakukan Q&A gitu ya, tanya jawab bersama salah satu alumni dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro atau yang biasa disebut Stikes Maburu ya. Nanti dalam Q&A ini ada salah satu alumni dari Stikes yang akan menceritakan bagaimana awal mula kok memilih Stikes Muhammadiyah Bojonegoro sebagai tempat kuliahnya. Kemudian mengambil program studi apa, dan nanti ada sharing, mungkin bisa berbagi pengalaman terkait prospek kerja bagaimana dan pengalaman ketika sudah bekerja saat ini gitu ya, yang sudah sukses di bidang karirnya, yaitu di bidang profesinya sesuai dengan prodi yang diambil di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, sehingga nanti bisa menjadi referensi untuk adik-adik SMK SMA yang masih galau atau bingung nanti mau memilih perguruan tinggi apa dan program studi apa. Karena ketika memilih program studi pasti kita pikirkan adalah bagaimana prospek kerja ke depannya yang masih terbuka luas ya. Sehingga ketika nanti lulus tidak bingung untuk mencari pekerjaan. Nah, nanti kita akan kupas dengan salah satu alumni dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, di mana saat ini sudah saya hadirkan narasumber langsung, yaitu Mbak Adias di Afnawati ya. Angkatan pertama dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Ya, Assalamualaikum Mbak Adias. Ya, waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kesibukannya apa Mbak? Kesibukannya sehari-hari? Kerja di rumah sakit. Kerja di rumah sakit. Oke, kerja di rumah sakit ya. Alhamdulillah, berarti sudah menjadi seorang tenaga kesehatan ya, sesuai dengan profesinya. Ya. Nah, Mbak Dias, ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi kita melakukan Q&A itu ya. Saya bertanya, nanti Mbak Dias menjawab. Bagaimana awal mula, kenapa kok memilih Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, kemudian ambil program studi apa, dan sekarang bagaimana dengan pekerjaannya yang diemban ya. Yang pertama, mohon Mbak perkenalkan diri dulu ya, bisa nama, kemudian lulus SMA tahun berapa, dan masuk ke Stikes Muhammadiyah Bojonegoro itu tahun berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adias Dwi Afnawati. Saya lulus SMA tahun 2015 dan masuk Stikes Muhammadiyah Bojonegoro bulan September tahun 2015. 2015 ya? Iya. Kemudian lulusnya tahun berapa Mbak? Saya lulus di Stikes tahun 2018. 2018. Oh, baru berarti ya? Ya. Oke, baru. Oke. Yang kedua, alasannya kenapa kok memilih Stikes Muhammadiyah Bojonegoro? Di SMK dulu, selama SMK saya tidak pernah berpikir sedikit pun untuk meneruskan pendidikan ke jurusan rekam medis. Karena awalnya saya ingin menjadi seorang apoteker, karena dulu saya SMK di farmasi. Tapi pada saat saya mencari info tentang jurusan kesehatan, di sana terdapat jurusan rekam medis.
dan saya mencari tahu apa itu TK Medis. Dan dari kakak juga menyarankan untuk ambil jurusan TK Medis karena prospek kerja bagus dan masih banyak dibutuhkan di berbagai pelayanan kesehatan. Itu mengapa saya ingin ambil jurusan ini, karena daya saing di era globalisasi ini sangat ketat untuk mencari pekerjaan. Saya melihat peluang besar untuk dapat kerja setelah lulus nanti dengan ambil jurusan TK Medis ini. Baik, berarti yang diambil prodinya D3 ya, D3 Perekam dan Informasi Kesehatan ya. Iya. Oke, itu alasannya kenapa kok di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Rumahnya mana, Mbak? Saya asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Oh, berarti putri daerah ya? Iya. Ya, yang mengambil studi di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Jadi bangga dengan daerahnya sendiri gitu ya. Iya. Oke. Kemudian tadi sudah ya prospek kerja ke depannya ya luar biasa gitu ya untuk program studi D3 Program dan Informasi Kesehatan ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari teman-teman, selama menempuh perkuliahan di prodi Perekam dan Informasi Kesehatan ya di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro itu kira-kira dirasa sulit atau mudah? Gampang susah. Tergantung dari kita sendiri ngejalaninnya. Kalau menurut saya ya gampang susah gitu. Gampangnya bagaimana? Dan susahnya itu bagaimana? Kalau susahnya mungkin terkait di pengkodean. Jadi kita nyari tahu diagnosa ini nanti dari kasusnya apa, diagnosanya apa, nanti kita ketemu codingnya. Jadi misalkan dari kasus trauma, nanti kita lihat kronologinya, baru kita menentukan dari kodenya itu. Oke, dari kodenya itu. Jadi yang dirasa sulit sedikit terkait dengan kodifikasi penyakit ya. Ya. Tapi rata-rata kan semuanya mudah gitu ya dalam menempuh perkuliahan. Semua kan tergantung gitu ya, tergantung dari masing-masing individu yang menjalani dalam perkuliahan gitu ya. Kalau misalkan dianggap mudah, otomatis kan kita harus selalu belajar terus gitu kan, tidak mengandalkan dari pembelajaran di kampus, tapi kita di rumah juga bisa untuk mengasah kemampuan kita lagi gitu ya. Yeah. Untuk meningkatkan dari pengetahuan kita gitu ya terkait dengan perkuliahan di kampus. Kemudian kira-kira yang dipelajari di prodi rekam medis itu apa saja? Selain tadi itu kodifikasi gitu ya. Yes, ada tentang tadi yang saya sebutkan tadi tentang pengkodean, ada juga IT, pelayanan dan pengelolaan rekam medis, ada juga materi tentang kemuhammadiyahan sesuai dari kampusnya Muhammadiyah, sama yang mendasar kewarganegaraan Pancasila. Oke, berarti ada beberapa ya yang merupakan kompetensi gitu ya, kompetensi dari prodinya, kemudian ada di kompetensi untuk di umum tikesnya gitu ya. Karena di Muhammadiyah ya kita selalu belajar terkait dengan Islam dan Muhammadiyah. Yeah. Pertanyaan berikutnya, tadi itu sudah dijelaskan untuk lulusannya tahun 2018 ya? Iya, 2018. Ya, berarti hanya 3 tahun saja ya? 3 tahun saja. Yeah. Ya, berarti lulus tepat waktu gitu ya? Alhamdulillah. Ketika lulus tahun 2018, Mbak Dias mendapatkan pekerjaan itu bulan berapa? 2018 itu bulan berapa ya lulusnya itu ya? Saya lulus bulan Agustus 2018. Kemudian mendapatkan kerja? Saya kerja pertama di bulan September di Rumah Sakit Ibu dan Anak Fatma Bojonegoro. Di Rumah Sakit Fatma Bojonegoro. Oke. Tergolong cepat ya, hanya 1 bulan saja dari kelulusan langsung
bekerja. Mendapatkan kerja. Ya. Apakah teman-teman Mbak Dias juga sama seperti itu atau bahkan sebelum lulus juga sudah mendapatkan pekerjaan? Iya, prospeknya untuk yang rekam medis memang sangat dibutuhkan. Jadi seangkatan saya semuanya sudah mendapatkan kerja di pelayan-pelayan kesehatan lainnya. Rata-rata semua sudah bekerja atau masih ada yang belum bekerja? Rata-rata semua sudah mendapatkan pekerjaan. Oke, berapa persen? Berapa persen? Mungkin tahu? Hampir 100%. Hampir 100%. Hampir 100% ya? Oh, Iya. Alhamdulillah. Luar biasa berarti ya daya serapnya untuk rekam medis ini ya. Iya. Apalagi kan sekarang era-eranya BPJS gitu ya. Iya, di era BPJS kan pasti semua pelayanan kesehatan juga butuh tentang pengkodean, jadi salah satunya di rekam medis. Oke, terima kasih. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari teman-teman juga. Tadi kerjanya bulan September ya? Di rumah sakit ibu dan Iya, anak? bulan September. Iya, bulan September. Terus, apakah sekarang tetap di rumah sakit Fatma? Saya di rumah sakit Fatma dari bulan September sampai Maret 2019. Selanjutnya, di bulan Maret itu saya dengar ada pengumuman rekrutmen pegawai non-PNS BLUD di RSUD Dr. R. Kusma Kabupaten Tuban. Nah, dari situ saya coba daftar dan mengikuti tes-tesnya, dan alhamdulillah saya keterima di RSUD Kusma Tuban di bulan April 2019 dan sampai sekarang masih di Tuban. Oke, luar biasa ya. Sekarang sudah menjadi pegawai BLUD berarti ya? Iya, pegawai BLUD. BLUD Kabupaten Tuban. Di sana apa hanya Mbak Adia saja atau ada teman yang dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro? Dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro ada 2 teman, saya dan Ahmad Gading sama Nasrul Effendi. Jadi di bertiga itu kita barengan daftar, tes, dan alhamdulillah keterima tiga-tiganya semua. Tiga-tiganya diterima semua. Baik. Iya. Selamat ya. Luar biasa lulusan Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Kemudian kalau di rumah sakit di bagian apa kira-kira? Kerjanya rekam medis itu bagian apa? Biar tahu adik-adik SMA ini. Kalau saya pribadi, saya ada di bagian coder dan assembling. Bagian kode dan assembly. Ya. Apakah prospek kerjanya hanya di situ saja sih rekam medis itu? Apakah ada bagian lain misalkan apa kira-kira apa? Di bagian apa selain dari coding? Di bagian pendaftaran, penyimpanan dokumen rekam medis, di pelaporan kita mengerjakan pelaporan internal dan eksternal rumah sakit. Iya itu. Itu. Ada nggak kira-kira yang mungkin eranya BPJS ya sekarang ya? Bisa nggak kira-kira rekam medis itu ditempatkan di bagian BPJS gitu ya? Atau di selain rumah sakit apa ya kira-kira ya? Bisa nggak ke Dinkes? Bisa nggak ke klinik, ke mana? Puskesmas? Kira-kira bisa nggak orang D3? Tentunya bisa. Bisa. Karena juga ada, seangkatan saya juga ada yang di pelayanan kesehatan lain, klinik, di puskesmas juga ada. Kan salah satunya kita ada di bagian pendaftaran dan pelaporan. Oh, dari bagian pendaftaran dan pelaporan ya? Iya. Berikutnya pertanyaannya, dari prospek kerja yang dilakukan, yang sangat luas tadi itu, berarti mempunyai pandangan, memberikan pandangan kepada adik SMA, SMK ya, untuk kenapa harus memilih rekam medis ya? Oke. Untuk adik-adik SMA yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bisa langsung saja daftar di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro
dengan mendaftar secara online atau bisa langsung datang ke kampus Stikes di Jalan Ahmad Yani, karena prospek kerja yang bagus dan tenaga pengajar yang tidak diragukan lagi. Dimanapun kita menuntut ilmu, seperti apa tempatnya, yang terpenting adalah kualitas di dalamnya dan bagaimana kita menjalaninya. Itu mungkin sedikit pesan dari saya. Baik, terima kasih Mbak Dia sudah berbagi pengalaman. Ya, ini salah satu alumni dari Stikes Muhammadiyah Bojonegoro yang telah sukses di bidang karirnya, di profesinya, yaitu sebagai seorang perekam dan informasi kesehatan, ya, yang sudah menjadi salah satu pegawai BLUD gitu ya di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Sehingga dari percakapan tadi itu semoga jadi inspirasi gitu ya untuk adik-adik SMK SMA yang mungkin lagi galau saat ini gitu ya, yang mau melanjutkan ke program studi yang mana, program studi apa. Ya, ini tepat sekali ketika pilihan adik-adik sekalian itu menempatkan dirinya sebagai mahasiswi di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro. Ya, jadi di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro itu ada 3 prodi, ya. Jadi ada S1 Administrasi Rumah Sakit, ada program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, dan yang terbaru itu ada S1 Gizi, ya. Nah, Mbak Dias, ini pertanyaan terakhir, sangat penting sekali, saya rasa. Terkait dengan apakah di Stikes Muhammadiyah Bojonegoro itu ada beasiswa. Nah, ini sangat penting sekali nih, supaya adik-adik lebih tertarik lagi, ya, karena meringankan biaya. Gimana? Kalau beasiswa di Stikes ada. Misal kalau di setiap semester kita mendapatkan IPK tertinggi, kita mendapat beasiswa gratis 1 tahun yang bayar SPP-nya, sama yang dari Kemuhammadian. Kalau dilihat sepertinya di Stikes itu ada beberapa beasiswa. Yang pertama ada beasiswa prestasi IP tertinggi, kemudian beasiswa dari Dikti, yaitu PPA, peningkatan prestasi akademik, sama yang dari Perserikatan Muhammadiyah. Ya. Agar bisa dapat. Baik. Seperti itu Mbak Dias, terima kasih. Kita sudah berbincang-bincang, sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan share pengalaman bagaimana di kuliah di Stikes, kemudian bagaimana mengambil prodi apa, dan prospek kerjanya, dan cerita bagaimana pengalaman ketika bekerja saat ini, ya. Itu, terima kasih Mbak Dias. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio